Semua bermula saat aku masih menjadi siswa kelas 3 SD. Saat itu kami tinggal di rumah peninggalan nenek yang cukup besar. Rumah itu memiliki banyak kamar. Jadi ayah berinisiatif untuk membiarkan seorang guru menyewa salah satu kamarnya. Karena memang asalnya dari kota lain yang cukup jauh. Kelas 3 SD mungkin masih sangat kecil untuk sebagian orang. Namun buatku usia ini sudah cukup besar untuk mengetahui hal-hal benar dan salah. Aku sempat melihat ibu keluar dari kamar mandi hanya dengan melilitkan handuk di tubuhnya, kemudian berjalan ke arah kamar guru tersebut dan membukanya. Aku tahu itu salah. Tapi bagaimana cara aku mengutarakannya? Aku takut jika memberitahu ayah tidak mempercayaiku. Belakangan ini aku tahu kalau saat itu ayah juga curiga kepada ibu. Tetapi tidak ada bukti untuk menunjukkan ibu bersalah. Tempat kerja ayah juga jauh dan hanya ada di rumah saat malam hari. Waktu itu ayah menjebak ibu dengan mengatakan kalau ia akan pergi ke luar kota. Padahal ayah bersembunyi di dalam gudang hingga malam hari. Ayah sengaja tidak tidur karena ingin memastikan kebenarannya. Beberapa saat semua hening, hingga tiba-tiba ayah mendengar suara ibu mengetuk pintu kamar guru tersebut. Guru itu membuka pintu dan ibu masuk ke dalam kamarnya. Semua sangat jelas terdengar oleh ayah. Ayah menunggu beberapa saat dan kemudian mendobrak pintu kamar guru itu. Ayah menemukan ibu sudah berada di ranjang guru itu. Ayah memukul mereka berdua dengan sangat membabi buta. Aku tidak melihat bagaimana kejadiannya, tetapi aku lihat banyaknya memar di wajah ibu. Saat itu aku kasihan dan hanya menangis di pelukannya tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Guru itu pun diusir dan diancam dengan sebilah keris. Setelah kejadian itu, rupanya ayah masih mempergoki ibu berselingkuh dengan 3 orang yang berbeda. Ibu sempat bertanya pada ayah, kenapa ayah bertahan kalau tahu ibu selalu mengulangi hal yang sama. Saat itu ayah hanya menatapku dan menjelaskan kalau ia tidak ingin aku dan kakakku dibesarkan oleh ayah tiri. Kami adalah kebanggaannya. Sesak dadaku mendengar jawaban ayah. Selama berselingkuh, keluarga kami berantakan. Ayah selalu bertengkar dengan ibu karena orang ketiga, dan sepertinya ibu sudah tidak mempedulikan apa yang ayah katakan. Buktinya ibu selalu mengulanginya, bahkan sampai 3 kali dengan orang yang berbeda-beda pula. Tahun demi tahun berganti, masalah keluarga kami tetap sama adanya. Orang ketiga, dan itu selalu berasal dari ibu. Aku berpikir mungkin ibu seperti itu memang karena ekonomi kami yang sedang sulit, sehingga ia merasa tidak bahagia dan tidak bebas membeli apapun yang dia mau. Aku dan kakakku belajar dengan sangat giat. Kakak berhasil masuk ke salah satu universitas dengan jurusan yang ia mau. Beberapa tahun setelahnya, giliran aku yang masuk ke universitas impianku dengan beasiswa penuh. Saat aku sedang kuliah, kakak sudah bekerja. Singkatnya, aku dan kakak sudah bekerja dengan posisi tertentu yang memungkinkan untuk menstabilkan ekonomi keluarga. Kami mengubah banyak hal dan mulai memenuhi keinginan ibu. Harapannya mudah, kami tidak ingin ibu berselingkuh lagi dan mulai menata rumah tangga yang baik dengan ayah. Ayah terlihat sangat mencintai ibu. Ayah rela menunggu ibu kembali seutuhnya kepadanya setelah disakiti berkali-kali. Hingga suatu saat,
aku membaca pesan singkat ibu dengan seorang pria di WA. Ibu memiliki janji temu dengan pria itu. Jelas aku marah besar dan memarahi ibu. Ibu terlihat ketakutan saat aku memarahinya. Rupanya ayah mendengar ketika aku memarahi ibu dan segera datang menghampiri kami yang tengah berada di dalam kamar. Ayah ikut memarahi ibu. Saat itu aku melihat raut wajah ibu berubah, seperti orang yang tidak terima dirinya dimarahi. Tiba-tiba bunda menendang paha ayah hingga terjatuh dan berteriak sekencang-kencangnya, "Aku tidak cinta sama kamu, dasar jelek, miskin, pergi kamu dari sini." Dengan sigap aku menolong ayah yang sudah terjatuh sambil melihat ke arah ibu. Saat itu ibu melototi ayah dan masih terlihat sangat marah. Aku menuntun ayah untuk duduk di sofa ruang keluarga dan menghiraukan amarah ibu. Aku mulai mengecek keadaan ayah. "Bagian mana yang sakit ya?" tanyaku. Ayah menggeleng dan menatap kosong ke depan. Wajahnya sangat pilu mendengar kata-kata ibu. Aku mengusap lengan ayah dan ia hanya tersenyum lemah. Ayah berusaha berdiri dan pergi dari hadapanku. Tetapi apa daya, kakinya sakit sehingga ia tidak bisa berjalan. Jangankan berjalan, berdiri saja kakinya sudah gemetar. Aku berinisiatif memanggil tukang urut agar ayah bisa jalan dengan bebas lagi. Sejak kejadian itu, ibu masih berada di dalam kamar, terlihat murung dan sudah tidak lagi memegang ponselnya. Sepertinya pertemuan dengan lelaki tadi tertunda, pikirku. Aku membiarkan ibu terdiam diri di sana dan menutup pintu kamar agar tidak ada yang mengganggu. Aku kembali mengecek keadaan ayah. Ayah terlihat sudah jauh lebih baik. Tukang urut itu pun sudah pergi. Aku menggenggam tangan ayah. "Ayah, kalau ada yang lebih baik dari ibu dan dia mencintai ayah, kami rela kok ya," kataku. Aku tidak bisa memilih antara ibu dan ayah. Keduanya sangat aku cintai. Tetapi jika melihat salah satu dari mereka tersakiti, aku juga tidak bisa diam saja. Ayah tidak menggubris pembicaraanku. Ia hanya tersenyum dengan mata berbinar menahan tangis. Aku sangat tahu ayah begitu mencintai ibu, tetapi keadaannya sudah berbeda. Ibu sudah tidak lagi mencintai ayah, dan perlakuan ibu terhadap ayah membuat hatiku sangat sakit. Aku hanya bisa menyimpan harap dalam diam. Kalau suatu saat nanti perasaan cinta ayah kepada ibu bisa luntur secara perlahan. Jika ayah menginginkan kehidupan dengan keluarga baru, aku dan kakakku pun menerima dengan sukarela. Tetapi jika ayah ingin sendiri, kami bisa memenuhi kebutuhan ayah tanpa kekurangan sedikit pun. Sekian.